Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas mukaddimah yang kedua. Nah, ini saya bagi jadi 3 part nanti ke depan. Dan ada beberapa poin juga yang mesti harus kita tuntaskan di sini untuk mempermudah pemahaman kita pada bab-bab selanjutnya, terutama pembahasan masalah perbedaan antara jirim dan jisim di sini ya. Ini nanti teman-teman pasti terutama saya dulunya ketika meremehkan masalah-masalah mukaddimah ini, saya banyak keteteran ketika masuk kepada pembahasan ta'alluq di situ ya. Itu jadi penting teman-teman kuasai dulu mukaddimah yang pertama, khutbah yang pertama itu ya, khutbatul kitab yang pertama, kemudian mukaddimah yang kedua, itu nanti baru kita masuk kepada pembahasan uluhiyat ya, sifat-sifat wajib bagi Allah dan mustahilnya, kemudian sifat wajib bagi Rasul dan lain sebagainya di situ. Oke. Kita lanjut ke mukaddimah yang kedua di sini ya. Muqaddimatun. I'lam anna fahmal aqaidil khamsinal al-atiyati yatawaqqafu ala umurin. Salasatin. Al-wajibu wal mustahilu wal jaizu. Muqaddimah. Ketahuilah bahwa pemahaman akidah-akidah yang 50 berikut ini bergantung atas 3 perkara. Wajib, mustahil, dan jaiz ya. Maksudnya adalah pemahaman akidah-akidah itu bersifat wajib bergantung atas pemahaman kita mengenai wajib itu sendiri. Dari pemahaman bahwa sebagian akidah-akidah itu bersifat mustahil bergantung atas pemahaman kita mengenai makna mustahil. Demikian juga pemahaman kita sebagian akidah itu bersifat jaiz bergantung atas pemahaman jaiz itu sendiri ya. Mungkin teman-teman ya ada yang mungkin baru paham ya, di dalam mazhab Asy'ari itu dia ada sifat wajib bagi Allah, mustahil, dan jaiz ya. Ini sedikit saya jelaskan sedikit. Kalau wajib itu yang mesti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mustahil itu yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jaiz bisa terjadi, bisa enggak. Itu ya. Nanti kita akan bahas di sini pengertian wajib, kemudian pengertian mustahil dan jaiz ya. Fal wajibu walladzi la yatasawwaru fil aqli adamuhu ay la yusaddiqul aqlu bi adamihi katahayyuzi lil kirmi au akhdhihi qadran minal faraghi. Makna wajib itu adalah sesuatu yang tidak didapatkan pada akal akan ketiadaannya. Artinya akal tidak membenarkan perihal ketiadaannya seperti tahayyuz lil kirmi. Bagi yakni mengambilnya jerem itu akan seukuran dari tempat yang kosong.
Nah, pengertian musannif la yutasawwaru di sini bisa dimakna dengan dua cara. Kalau dibaca dengan dhammah, dengan dhammahnya yakni dengan mabni lil maf'ul, maka maknanya adalah la yudraku, lah la yutasawwaru, ya, dengan iya-nya itu didomahkan. Maka artinya adalah la yudraku. Sedangkan kalau dibaca fathahnya ya-nya dibaca fathah, yakni mabni lil fa'il. Maka maknanya adalah la yumkinu, tidak mungkin. Lafadznya itu bukan la yutasawwur, la yutasawwaru, tapi la yatasawwar. Kalau misalnya la yutasawwur, la yutasawwar, di situ maknanya adalah la yudriku. Kalau la yatasawwaru, di situ maknanya adalah la yumkin, tidak mungkin. Itu bisa dibaca dua, la yutasawwur atau la yutasawwar atau la yatasawwar. Seperti itu ya. Jadi maknanya bisa dua. La yudrak kalau mabni lil maf'ul atau mabni lil fa'il. Itu la yumkin. Nah, simpelnya ya, kalau misalkan wajib itu contohnya wujud. Allah itu wujud, Allah itu ada. Maka mustahil di pikiran kita, nggak mungkin kalau misalkan Allah itu tidak ada, gitu ya. Nah, jadi wajib bagi Allah itu ada. Ini masuk akal kayak gitu. Ya simpelnya tuh seperti itu. Kalau misalkan Allah nggak ada, yang itu nggak mungkin. Itu masuknya di mustahil nanti yang akan kita bahas. Atau juga misalkan contoh kalau misalkan makhluk itu sifatnya daur dan tasalsul. Itu wajib bagi makhluk. Membutuhkan orang, baik itu seperti rantai makanan bulat seperti ini, atau dia rantai makanan dari atas ke bawah. Itu ya, atasan membutuhkan bawahan-bawahan, membutuhkan bawahannya lagi, bawahannya membutuhkan bawahannya lagi, terus sampai ke bawah seperti itu. Atau ya dia membentuk rantai makanan. Nah, itu sifat wajibnya bagi makhluk. Itu ya. Itu. Jadi kalau makhluk itu wajibnya itu pasti membutuhkan orang lain. Seperti itu. Nggak mungkin dia hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain atau lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat wajibnya bagi Allah, gitu kan. Allah itu baqa, gitu kan. Nah, maka mustahil bagi Allah itu fana. Karena apa? Allah itu yang mengatur mulai dari awal sampai nanti terakhir kita dibangkitkan dan tidak ada permulaan dan tidak ada penghujungnya. Tuh. Ya, simpelnya dari wajib. Nah, nanti kita akan bahas pengertian dari jirim dan jisim di sini ya. Ini penting nanti teman-teman ketahui, harus obok-obok terlebih dahulu karena nanti ini dibahas nanti di bab ta'aluk yang itu nanti yang lumayan panjang dan menguras kepala. Ini penting teman-teman fokus di pembahasan ini karena jujur aja dulu waktu saya mondok itu ya di kelas 1 dinia itu ya, di kelas 1 Madrasah Ummul Qura At-Tarbawiyah itu. Nah, saya sempat meremehkan pembahasan ini dan ujung-ujung saya keteteran di pembahasan selanjutnya. Ya, jadi ini kita godok terlebih dahulu dan ini tidak ada di matan di matan kitabnya, tapi adanya di kitab Tahqiqul Qaul, syarahnya daripada Kifayatul Awam. Tahayyuz lil jirmi di sini adalah salah satu misal dari bagian-bagian yang wajib. Jirim adalah jauhar atau artinya di sini benda, baik dia yang tunggal, fard atau tersusun, murakkab. Lain halnya dengan jisim, maka dia adalah
sesuatu yang tersusun dari dua jauhar fardhi berdasarkan pendapat jumhur mutakalim. Simpelnya seperti ini ya. Misalkan ini jisim, anggota tubuh gitu ya. Nah, jauharnya itu, jirimnya itu ya tangan, ya dua tangan, kemudian kepala, kemudian ini apa namanya jantung dan lain sebagainya. Susunan jisim itu ya dari jauhar itu tadi, dari benda-benda atau dari anggota-anggota tubuh yang merekap, yang tersusun menjadi satu jisim. Seperti itulah simpelnya. Ada yang mengatakan bahwa jisim itu tersusun dari 3 jauhar. Ada pula yang mengatakan 4, 6, 8, 12, 24, 36, atau bahkan ada juga yang mengatakan lebih dari itu semua. Maka ketahuilah bahwa jauhar fardhi itu ketika bersendiri tidak dinamakan dengan jisim, dan tidak ada pertentangan, ya. Jadi kalau misalkan dia jauhar fardhi itu bersendirian gitu, kepotong-potong kayak gitu kan, sendiri-sendiri, maka dia ya jauhar saja, benda saja. Nah, kalau misalkan dia sudah bersatu menjadi satu kesatuan, maka dia akan membentuk namanya jisim. Suatu apa ya? Ya kayak misalkan eh, jasad tubuh ini misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan dia kepotong-potong kayak gitu ya, itu cuman berbentuk jauhar tapi bukan jisim. Jisim itu satu kesatuan daripada berbagai macam uh, jauhar itu tadi, benda itu tadi. Kayak gitu kan jisim. Kayak misalkan uh, tubuh ya. Tubuh ini misalkan. Nah, dia satu kesatuan tuh antara jauharnya kepala, tangan, kaki, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Kalau enggak, kepisah satu ya mati gitu ya. Seperti itulah simpelnya ya. Satu pendapat mengatakan bahwa jauhar seperti itu tidak dinamakan yang demikian jisim, sebagaimana dikutip Al-Ghazali dan dipilih pula oleh As-Sa'di, dan beliau menisbahkannya kepada ulama muhakkikin. Satu pendapat lagi mengatakan bahwa jauhar tersebut dinamakan dengan demikian, yakni jisim, sebagaimana dikutip oleh Imam Haramain yang diutarakan oleh Sanusi dan kitab Syarhul Kubra, di mana beliau berkata, dan mereka tidak mau memberi nama kepada benda yang terkecil, dakik, dengan jisim ketika bersendirinya. Adapun ketika dia bergabung pada yang lain, maka mereka menamakannya setiap dari dua benda yang terkecil itu dengan jisim. Karena hakikat jisim adalah mukallaf, muallaf, bersusun, murakkab, bersusun, dan setiap satu dari dua jauhar ketika berkumpul bisa dinamakan dengan murakkab, ya. Jadi kalau misalkan dia bersusun, berkumpul, bisa jadi murakkab. Oh sorry, muallaf ya, muallaf, bersusun. Pada pernyataan inilah Syekh Abbas bin Zakari mengisyaratkan dalam Az-Zurjahnya atau syair berbahar Rojas, di mana beliau berkata, wal jismu fil mustalil kalami aqalluhu juz'ani bin nizami haitsu ta'allafahu majismani ta'lifu zaini zalika ta'lifani. Dan jisim itu di dalam istilah ilmu kalam sedikitnya adalah dua juz atau dua bagian dengan beraturan. Sekiranya bersusun kedua bagian itu, maka keduanya adalah jisim. Karena bersusun kedua bagian itu menyebabkan terjadinya dua susunan. Sedangkan tiap-tiap susunan itu bisa dinamakan dengan jisim. Ya, jadi kalau misalkan jauhar atau jirim itu bersatu, jadi satu kesatuan kayak gitu, murokab. Itu kan misalkan ada 3 jauhar kayak gitu, 3 benda bersusun, maka dia akan membentuk
jisim. Nah, sama halnya dengan misalkan kepala, tangan, kaki, jantung, paru-paru, apa segala macam. Nah, kalau misalkan itu bersusun, maka dia akan membentuk suatu jisim di situ. Ya, simpelnya itu jasad lah kalau orang paham ya istilahnya, simpelnya kayak gitu. Dan saya selalu menganalogikan ini dalam bentuk tubuh ya. Wal jirmu kasyajari wal hajari. Fa idza qala laka syakhsun inna sajarata lam ta'khudh mahalan minal ardi masalan la yusaddiqu aqluka bidzalika li anna akhadhaha mahalan wajibun la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Dan jirim itu adalah seperti pohon dan batu ya. Jadi benda itu eh, misalnya seperti pohon, seperti batu, seperti itu polpen dan lain sebagainya ya. Maka jika seseorang berkata bahwa sesungguhnya pohon itu tidak membutuhkan kepada tempat dari bumi umpamanya, maka itu mustahil. Manusia itu pasti membutuhkan rumah, membutuhkan tempat dan lain sebagainya. Bahkan kalau jirim itu pasti dia membutuhkan kepada panjang, lebar, kali tinggi. Tidaklah akal Anda membenarkan dengan yang demikian itu karena mengambilnya si pohon akan suatu tempat adalah wajib dalam arti akal tidak membenarkan ketiadaannya. Kalau misalkan jirim benda itu tidak membutuhkan luas, panjang, lebar, kali tinggi seperti itu, maka mustahil bagi kita. Manusia pun seperti itu, pasti membutuhkan panjang, lebar, kali tinggi supaya kita bisa menentukan tempat kita seperti itu. Itu wajib bagi makhluk. Nah, pengertian jirim di sini adalah pengertian dengan perumpamaan. Sedangkan pengertian jirim dengan hakikat sudah terdahulu ya. Dan masalah inilah yang menjadi perdebatan panjang ketika membahas masalah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kayak gitu kan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan panjang, lebar, kali tinggi, tidak membutuhkan masa dan lain sebagainya. Maka kalau misalkan orang-orang madhab Asy'ari, geng-geng Asy'ari itu pasti dia mentakwil Ar-Rahman di situ, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu dengan makna istaula. Jadi uh, istiwa di situ dengan makna istaula, meliputi seperti itu ya. Uh, Merangkumi segala macam yang ada di muka bumi ini, yang mengatur semua yang ada di muka bumi. Sedangkan kalau misalkan Tohawi, bukan Wahabi ya, Tohawi atau ulama-ulama yang terdahulu, istawa itu ya istawa, bersemayam ya bersemayam. Sebagaimana ya Allah sebut ya kita sebut. Nggak perlu kita menanyakan bagaimana Allah bersemayam, bagaimana Allah itu duduk dan lain sebagainya. Nggak perlu kita tanya itu ya, karena di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ya dia sebut seperti itu aja kayak gitu ya. Bila takyif, bila tasbih, bila tamsil, dan bila seperti itu. Nggak perlu kita tanya lagi bagaimana Allah bersemayam. Tafwid seperti itu ya. Dan disinilah pokok masalah ya, pokok masalah ketika pembahasan masalah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Apakah Allah itu membutuhkan tempat? Apakah tidak? Kalau manusia pasti itu ya membutuhkan tempat untuk dia melakukan segala macam aktivitas. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak butuh yang namanya panjang, lebar, kali tinggi, dan tidak membutuhkan arah kemana Allah ini, tidak butuh masa Allah yang cipta, tempat Allah yang cipta, segala macam Allah yang cipta, dan Allah tidak membutuhkan segala sesuatu tersebut. Gitu. Tapi ya kalau misalkan sudah disebut di dalam Al-Quran Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, maka ulama berbeda pandangan. Tapi husnuzon saja, husnuzon saya ya kepada kedua belah mazhab ini. Saya yakin mereka tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak seperti itu. Tapi pada saat ayat mutasyabihah ini ya ada di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka mereka berbeda
pandangan di sini ya. Ada yang mengatakan ya kita tafwid sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ada juga yang mengatakan mesti harus ditakwil karena takut-takut nanti tersalah pengertian ya. Itu simpelnya. Nanti kita akan bahas lagi sifat mustahil. Wal mustahilu huwa alladzi la yutasawwaru fil aqli wujuduhu ay la yusaddiqul aqlu bi wujudihi. Dan mustahil itu adalah sesuatu yang tidak didapatkan pada akal akan wujudnya. Artinya akal tidak membenarkan perihal wujudnya sesuatu. Misalkan contoh itu Allah itu tidak ada. Nah itu mustahilnya tuh. Atau Allah itu fana. Maka itu mustahilnya. Itu sifat mustahilnya. Kalau wajibnya tadi Allah itu bako. Nah kemudian Adam wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi. Nah itu wajib. Nah kalau misalkan mustahil di situ yang tidak mungkin diterima oleh akal kita itu Allah itu adam, tidak ada. Kemudian fana, hudus itu ya sifatnya baharu itu ya, ada permulaan dan ada akhirnya, itu mustahil. Kemudian fana, Allah itu akan binasa selayaknya makhluk, itu juga mustahil. Akal kita nggak bisa membenarkan hal tersebut ya. Faiza qala qailun innal jirmal fulani khali alal harakati wasukuni ma'an la yusaddiqu aqluka bizalika li anna khulu wa huwa anil harakati wasukuni mustahilun la yusaddiqul aqlu biwuqu'ihi wa wujudihi. Maka jika seseorang berkata sesungguhnya jirim fulan itu sunyi atau kosong atau tidak ada dari gerakan dan diam secara bersamaan, tidaklah akal kita membenarkan yang demikian itu, karena kosongnya dari gerakan dan diam adalah mustahil, dalam arti akal tidak membenarkan perihal terjadinya atau wujudnya jirim yang seperti itu. Misalkan ya, saya ada orang yang mengatakan bahwasanya rohim itu dia bisa bergerak dan juga bisa diam secara bersamaan. Itu enggak mungkin gitu ya. Manusia itu wajibnya yang diinikan itu kalau nggak bergerak terus, atau dia kalau nggak diam ya diam kayak gitu ya, dia tidur. Nggak mungkin manusia itu bisa bekerja uh, bekerja dengan bersamaan juga dia tidur seperti itu mustahil ya, ada di kepala kita. Seperti itulah sifat ini ya, simpelnya. Perkataan musonif dengan jirim fulani adalah suatu kinayah atau sindiran terhadap nama jirim yang tertentu. Yakni maksud dari musonif bukan menyebut lafal fulani itu sendiri, melainkan fulani adalah suatu sindiran bagi jirim yang tertentu seperti batu atau tembok ya. Pada ibarat itu musonif menerangkan bahwa jika ada orang yang berkata perihal tembok umpamanya, di mana dikatakan bahwa tembok itu kosong dari gerakan dan diam secara bersamaan, artinya tembok itu dalam satu waktu tidak bergerak dan tidak pula diam. Maka tentunya hal tersebut adalah mustahil, di mana akal tidak bisa membenarkan keberadaan tembok atau jirim yang seperti itu. Karena tembok kalau tidak diam maka dia bergerak, maka dia bergerak, atau kalau tidak bergerak maka dia diam. Tidaklah mungkin ada tembok yang dalam satu waktu tidak bergerak dan tidak pula diam. Karena itulah musonif mengaitkan ibarat dengan kata-kata ma'an, secara bersamaan. Karena kalau tidak dikaitkan seperti itu, dalam arti musonif mengatakan bahwa jirim fulani itu kosong dari gerakan atau kosong dari diam, maka tentunya akal dapat membenarkan yang demikian itu, karena jirim fulani yang seperti itu adalah mustahil ya. Jirim fulani ini kiasan aja di situ, bukan yang sebenarnya. Contoh misalkan tembok itu diam, itu wajibnya ya. Jadi mustahil kalau misalkan tembok itu bergerak
atau dia berbicara selayaknya manusia. Dia sifat wajibnya itu diam. Nggak mungkin tembok itu bisa bergerak dan diam secara bersamaan. Itu yang dimaksud oleh musonif kitab ini, kayak gitu ya. Jadi wajibnya tembok itu ya diam, kayak gitu. Nah, kalau misalkan dikatakan bahwasanya secara bersamaan tembok itu bisa diam, bisa bergerak, nah itu akal kita sudah tidak bisa menerima, kayak gitu ya. Atau ya simpelnya kayak gini aja, tembok itu diam, maka mustahil bagi tembok itu adalah bergerak, seperti itu ya. Tuh. Nah, itu ya, kalau misalkan tembok itu diam, maka dia tidak mungkin dia bergerak. Atau kalau misalkan tembok itu bergerak, maka dia tidak mungkin untuk diam. Itu sesuatu yang kalau misalkan dia bersamaan dengan itu, maka mustahil akal kita bisa menerima. Seperti itu ya. Kalau misalkan dia bergerak, maka dia tidak akan mungkin bisa diam dalam waktu bersamaan. Kalau misalkan dia diam, dia tidak akan mungkin bisa bergerak dalam waktu bersamaan. Ya, seperti itu ya. Makanya kalau misalkan jujur, untuk teman-teman mempelajari kitab Kifayatul Awam atau mazhab Asy'ari di sini ya, yang bermazhab Asy'ari, ilmu kalam, otak kita itu pasti berputar kemana-mana. Kita diasah terus ya untuk berpikir dan berpikir terus, karena ya mazhab Asy'ari itu memang identiknya dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Tapi ingat ya, ilmu filsafat yang ada di dalam mazhab Asy'ari itu tidak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini memang sudah melalui proses panjang ketika membahas perdebatan antara Asy'ari dengan Hanabilah, kemudian Asy'ari dengan Mu'tazilah, dan berbagai macam kelompok aliran yang di sini. Dan dia juga mempunyai kekuatan hujah yang lebih kuat meskipun dia dalam bentuk filsafat, tapi otak kita sulit untuk menyatakan ini mustahil. Itu ya, contoh Allah itu ada, walaupun tidak ada di dalam Al-Quran, tapi kita pasti sudah mengakui bahwasanya Allah itu ya pasti ada, kayak gitu. Nggak mungkin Allah itu tidak ada. Bako misalkan, nggak mungkin otak kita menerima bahwasanya Allah itu ya ada permulaan, ada akhiran, kayak gitu ya. Belum lagi yang lain-lain. Walaupun dalam bentuk filsafat, ya kalau kita himpun di dalam Al-Quran dan hadis, ya tidak akan berseberangan dari itu ya. Seperti itulah simpelnya kalau kita belajar dari ilmu kalam mazhab Asy'ari ya. Kemudian kita akan lanjut ke pengertian jaiz ya. Nah, setelah kita tadi berkutat dengan sifat wajib, mustahil, kemudian di sini kita akan membahas jaiz. Jaiz itu apa sih? Ini sebenarnya kalau yang saya pahami itu sifatnya berhubungan dengan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mau menurunkan bencana di Indonesia, itu ya bisa enggak, kayak gitu ya. Ya seperti itu. Misalkan Allah mau menurunkan hujan, kayak gitu, bisa ya, bisa tidak. Itu simpelnya jaiz gitu ya. Wal jaizu waladzi yusaddiqul aqlu biwujudihi tarotan bi adamihil ukhra kawujudi waladin li zaidin fa idza qala qailun inna zaidan lahu waladun jawaza aqluka sidqa dzalika wa idza qala inna zaidan la walada lahu jawaza aqluka sidqa dzalika. Jaiz itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh akal dengan wujudnya satu saat atau dengan ketiadaannya pada saat yang lain, seperti adanya anak bagi si Zaid. Maka jika seseorang berkata sesungguhnya Zaid
mempunyai seorang anak, maka akal Anda tentu membolehkan kebenaran yang demikian. Dan jika dia berkata sesungguhnya Zaid tidak mempunyai seorang anak, maka akal kita pun tentu membolehkan kebenaran yang demikian. Misalkan besok akan hujan, itu kita bisa membenarkan uh, apa yang orang katakan kalau misalkan mendung sudah hitam apa segala macam dan jam 12 ini sudah mau hujan, bisa jadi seperti itu. Atau ya bisa jadi nggak akan mungkin hujan karena ya belum tentu juga ketika awan mendung hitam terus uh, akan turun hujan, bisa jadi dia pindah ke tempat lain. Itu yang namanya jais. Bisa otak kita membenarkan apa yang orang katakan, bisa juga kita menolak apa yang orang katakan. Seperti itu ya. Jaed misalkan. Orang bisa mengatakan bahwa Jaed itu mempunyai anak 3. Kita bisa membenarkan. Kita juga bisa membenarkan ketika ada orang yang mengatakan Jaed itu tidak punya anak 3. Kayak gitu kan, tidak mempunyai anak 3. Itu bisa juga membenarkan seperti itu. Jais itu ya bisa ya bisa tidak, bisa terjadi, bisa tidak, seperti itu ya. Itu sifatnya adalah iradat bagi Allah Subhanahu wa taala. Fawujudu waladin li Zaidin wa adamuhu jaizun yusaddiqul aqlu biwujudihi wa adamihi. Maka adanya anak bagi si Zaid dan ketiadaannya adalah jaiz dalam arti akal membenarkan perihal adanya dan ketiadaannya. Jadi kalau misalkan Zaid punya anak, itu ya kita bisa membenarkan akan keadaannya atau kita juga membenarkan akan ketiadaannya. Seperti itu. Bisa jadi Zaid nggak punya anak, kayak gitu. Bisa jadi, kayak gitu kan. Atau ya bisa jadi dia punya anak. Itu pengertian daripada jais, sifat jais sebagai Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan, ini banyaknya berhubungan dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kaya, bisa miskin. Kita manusia bisa diciptakan dari golongan si A, bisa jadi dengan golongan si B. Itu ya. Fahadhil aqsamu salasatu yatawaqqafu 'alaiha fahmul aqaidi. Fatakunu hadhihi salasatu wajiban ala kulli mukallafin min zakarin wa unsa li anna ma yatawaqqafu 'alaihi wajibu yakunu wajiban. Maka bagian-bagian yang 3 ini bergantung atas pemahaman akidah-akidah itu. Maka jadilah yang 3 itu wajib atas setiap mukallaf dari laki-laki dan perempuan. Karena apa-apa yang bergantung atasnya perkara wajib, maka terjadilah ia wajib juga. Maksudnya adalah bahwa kalau pemahaman perkara yang wajib, yakni akidah-akidah yang 50 itu tergantung pada pemahaman kita mengenai 3 tersebut, yakni wajib, mustahil, dan jais. Gitu ya. Jadi yang 50 itu bergantung dari pemahaman kita masalah wajib, mustahil, dan jais. Maka jadilah pemahaman mengenai apa itu wajib, apa itu mustahil, dan jais. Terhukum wajib ya, karena sesuatu yang perkara wajib bergantung atasnya, maka sesuatu itu pun menjadi wajib. Ya, jadi kita wajib mengetahui ya sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala, sifat wajib mustahilnya bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau misalkan kita berdoa ya kan. Ya Allah bisa mengabulkan doa kita sekarang seketika, atau ya Allah bisa mengabulkan doa kita nanti di akhirat, atau ya Allah tidak mengabulkan doa kita. Itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berhubungan dengan jaiz. Kalau mustahil itu ya misalkan Allah tidak punya kuasa, itu mustahil bagi Allah. Atau Allah membutuhkan kepada makhluknya, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau wajib
itu ya istilahnya yang memang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wujud Allah itu ada, ya itu wajib itu ya. Nggak mungkin Allah itu tidak ada. Uh, Kemudian tidak nggak mungkin Allah itu punya permulaan seperti halnya manusia dilahirkan dari dia tidak ada kemudian dilahirkan, atau juga bakok itu wajib bagi Allah. Tidak mungkin Allah itu ada permulaannya seperti kita mati misalkan, atau benda-benda lain itu pecah, jatuh, eh, atau hilang kemakan rayap dan lain sebagainya. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu karena ya Allah Subhanahu wa taala walaupun di situ di dalam Al-Qur'an, di dalam nas-nas itu ada disebutkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, di situ kan mustahil bagi Allah sehingga mustahil bagi Allah itu mempunyai singgasana selayaknya singgasananya manusia. Seperti itu pemahamannya baik itu Asy'ari, Maturidi dan uh, generasi salaf kayak gitu ya, walaupun dia ada yang ditafwid ada yang di takwil, tapi pada intinya mereka tetap sepakat bahwasanya Allah itu tidak seperti singgasananya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan singgasananya para makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalkan Allah itu apa istilahnya mempunyai tangan kayak gitu kan, wallahu nafsi biadihi, itu selalu sumpahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan, demi Allah dengan zat yang mana jiwaku berada di tangannya. Nah meskipun kita tetapkan ini tangannya Allah, tapi tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk kayak gitu ya. Mustahil maha suci Allah dengan segala keserupaan dengan makhluknya. Tapi ya memang kedua mazhab antara Asy'ari, Maturidi dengan Hanabilah itu ditafwid dan ditakwil ya. Tuh ya sebagaimana kita sudah bahas di dalam kitab Bulughul Maram, kalau misalkan apa di syarahnya Bulughul Maram selalu dibahas di situ kan, wallahu nafsi biyadihi, seperti itu. Kalau ulama-ulama salaf itu mengatakan ya yadun sebagaimana makna lahiriahnya. Kalau misalkan ulama kholaf itu dia mesti takwil, artinya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ya, pada saat kita melihat perbedaan seperti ini ya, kalau misalkan ada ustadz-ustadz yang mengatakan yadun ya yadun, nggak boleh kita mengatakan dia mujassimah, itu nggak boleh. Dia tafwid sebagaimana yang Allah sebut, seperti itu ya. Itu nggak boleh kita jahat dengan orang, tidak adil dengan seseorang, itu nggak boleh ya. Itu saja, mungkin cukup sampai sekian ya. Mohon maaf kalau misalkan ini pembahasannya agak terlalu panjang kayak gitu, tapi ya mudah-mudahan ketika pembahasannya ini pun juga singkat itu tidak mengurangi apa ya istilahnya maksud daripada apa yang disampaikan oleh musonif hadzal kitab ya, pengarang daripada kitab ini ya. Dan mungkin apabila materi-materi yang ada di video ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya, mungkin terlalu bertele-tele, mungkin juga apa ya istilahnya ada yang tidak jelas, mungkin juga ada yang menyakiti hati teman-teman semuanya, ada kata-kata saya yang tidak pantas, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila mungkin teman-teman butuh istilahnya pembahasan yang lebih lanjut, silahkan teman-teman atur di kolom komentar, baik itu berupa kritikan, pertanyaan, dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Kemudian akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.